Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perbandingan konsep persen. Saya akan memperkenalkan anggota lain dari kelompok 7, yaitu ada Ayu Fambayu, saya sendiri Khairunisa, ada Dias Ayuni Putri, dan yang terakhir ada Kamasuta Juarsih. Nah, perbandingan konsep persen diantaranya yang pertama yaitu ada perbandingan atau rasio. Yang kedua ada contoh soal perbandingan. Yang ketiga ada perhitungan lain yang menggunakan perbandingan. Yang keempat ada persen. Yang kelima rumus menghitung persen. Dan yang terakhir ada contoh soal perhitungan persen. Nah, yang pertama yaitu ada perbandingan atau rasio yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui adanya perbandingan antara dua besaran yang berbeda. Contohnya seperti jumlah siswa wanita 2 kali dari jumlah siswa laki-laki, atau jarak kota A setengah kali dari jarak kota B. Nah, perbandingan suatu besaran terhadap besaran lain yaitu ditulis dengan A.2B atau A garis miring B dibaca A berbanding B. Rumusnya diantara lain ada A berbanding B sama dengan C berbanding D. Maka A dikali D sama dengan C dikali B. Nah, untuk mencari A, jika B diketahui, maka A sama dengan C berbanding D dikali B. Dan untuk mencari B, jika A diketahui, maka B sama dengan D berbanding C dikali A. Nah, di sini untuk mencari nilai perbandingan, jika jumlahnya diketahui A ditambah B, maka A berbanding B sama dengan C berbanding D. Jika A ditambah B diketahui, maka A sama dengan C berbanding C ditambah D dikali A ditambah B. Atau B sama dengan D berbanding C ditambah D dikali A ditambah B. Nah, kalau untuk mencari nilai perbandingan jika selisihnya itu diketahui A dikurang B, maka jika A dikurang B diketahui, maka A sama dengan C berbanding C dikurang D dikali A dikurang B. Atau B sama dengan D berbanding C dikurang D dikali A dikurang B. Nah, untuk contoh soal perbandingannya, yang pertama yaitu ada banyak siswa di suatu kelas SD adalah 50 siswa yang terdiri dari 30 siswa laki-laki, maka ada berapa perbandingan banyaknya siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Nah, untuk menjawabnya yaitu jumlah siswa diketahui jumlah siswa ada 50 dan jumlah siswa laki-laki yaitu ada 30. Nah, jumlah siswa perempuan otomatis sama dengan diambil dari keseluruhan siswa yaitu ada 50. Nah, dikurang jumlah siswa laki-laki yaitu ada 30, maka sama dengan hasilnya adalah 20. Nah, perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan bisa ditulis dengan 30 berbanding 20 atau 3 berbanding 2. Nah, contoh lainnya yaitu misalkan jumlah uang Adi dan Dona adalah 1 juta. Jika perbandingan uang Adi dan Dona adalah 4 berbanding 6, maka berapa jumlah uang masing-masingnya? Nah, yaitu dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu A sama dengan C berbanding C ditambah D dikali A ditambah B. B sama dengan D berbanding C ditambah D dikali A ditambah B. Nah, maka jumlah uang Adi yang tadi itu 4 berbanding 4 ditambah 6 dikali 1 juta. Sama dengan
4 berbanding 10 dikali 1 juta sama dengan hasilnya adalah 400. Nah, jika jumlah uang dona itu 6 berbanding 4 ditambah 6 dikali 1 juta, maka sama dengan 6 berbanding 6 dikali 1 juta, maka hasilnya adalah 600. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu ada perhitungan lain yang menggunakan perbandingan yang akan dipresentasikan oleh Dias Ayuni Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ke dalam bab perhitungan lain yang menggunakan perbandingan, yaitu ada skala dan jarak. Yang pertama kita bahas itu saat ini adalah jarak. Seperti yang kita ketahui, jarak di dalam rumus itu disebut dengan S, V kecepatan, dan T adalah waktu. Jika kita ingin mencari jarak, maka yang kita perlukan adalah kecepatan dengan waktunya, yaitu kecepatan dikali waktu. Kemudian kalau misalkan kita mau mencari waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan. Yang terakhir, kalau kita mau mencari kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Nah, dengan rumus ini itu kita bisa mencari semua dari soal-soal yang ada, yaitu contohnya contoh soalnya adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 3 jam 15 menit. Nah, yang ditanya itu adalah berapa jarak yang ditempuh. Nah, kalau kita mau nyari jarak, berarti yang harus kita cari itu adalah kecepatan sama waktunya. Kecepatan dikali waktu. Seperti yang sudah kita ketahui tadi dari soal di atas, kecepatannya itu adalah 80 km per jam dengan waktu 3 jam 15 menit. Lalu yang kedua itu ada skala. Skala itu adalah perbandingan jarak atau ukuran pada gambar atau peta pada jarak yang sebenarnya. Dengan contoh, 1 berbanding, jika di peta itu ada tulisannya 1 berbanding 2000, berarti itu artinya sama dengan jarak pada peta 1 cm sama dengan 2000 cm pada jarak yang sebenarnya. Kemudian dari pembahasan di atas tadi, kita bisa mengetahui contoh dari soal itu adalah misalkan jarak kota A ke kota B itu adalah 200 km, jarak pada peta itu adalah 10 cm. Berapakah skalanya? Yaitu jawabannya adalah, jika kita mencari skala, berarti yang perlu kita bandingkan itu adalah jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Berarti jarak pada peta itu kan tadi 10 cm kan. Nah, kalau misalkan jarak pada petanya itu adalah 200 km. 200 km itu kita harus ganti ke cm dulu, yaitu dijadikan cm berarti dia jadi 20 juta. Kalau misalkan 10 cm dibagi dengan 20 juta, itu hasilnya adalah 1 berbanding 2 juta. Jadi bisa kita ketahui bahwa skala yang ada tersebut itu adalah 1 banding 2 juta. Merupakan sebuah angka atau perbandingan atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Meskipun begitu, sebenarnya persentase merupakan perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhannya yang telah dibagi menjadi 100 bagian. Persentase atau persen nilai pecahan dari nilai keseluruhan, sedangkan seluruh merupakan nilai keseluruhan. Menggunakan rumus di atas dapat mengubah rasio atau pecahan apapun menjadi persentase atau persen. Pada dasarnya, mengalihkan rasio atau pecahan apapun dengan 100 akan menghasilkan persentase. Rumus yang sama dapat digunakan untuk menghitung pecahan dari nilai persentase yang diketahui. Misalnya, 80% dari 200 adalah 80
per 100 dikali 200 sama dengan 160. Botol berisi 150 ml air, kemudian ditambahkan 30 ml air. Berapa persen kenaikan volume air? Berdasarkan rumus yang dijelaskan di atas tadi, bagian di sini adalah 30 ml yang ditambahkan ke 150 ml air. Jadi bagian akan dibagi seluruh lalu dikalikan 100. Maka 30 ml dibagi 150 ml lalu dikalikan 100, hasilnya adalah 20%. Kemudian mengubah persen ke dalam bentuk pecahan dan desimal. Lalu langkah-langkahnya, persen ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama adalah ubahlah ke bentuk per 100. Lalu sederhanakanlah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Lalu langkah-langkah mengubah persen ke bentuk desimal. Ubahlah ke bentuk per 100. Lalu ubah ke bentuk desimal. Yang B, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah agar menjadi persen, ubahlah penyebut menjadi 100 karena persen adalah persen. Dengan cara mengalihkan penyebut dengan angka tertentu. Lalu kalikan juga pembilang dengan angka yang sama, maka akan didapat angka per 100 artinya dengan persen. Ada contoh soalnya. Contohnya adalah ubahlah 4/5 ke dalam bentuk persen. 4/5 akan dikalikan 20/20. Jadi 80/100. Maka jika dipersenkan adalah 80%. Kemudian yang C. Yang C adalah mengubah desimal ke dalam bentuk persen. Langkah-langkah mengubah desimal ke bentuk persen. Yang pertama, ubahlah dulu bentuk pecahan biasa agar menjadi persen. Ubahlah penyebut menjadi 100 karena persen adalah per 100 dengan cara mengalihkan penyebut dengan angka tertentu. Kemudian kalikan juga pembilang dengan angka yang sama. Maka akan didapatkan angka per 100 sama dengan persen. Ada contoh soalnya juga. Ubahlah 0,2 ke dalam bentuk persen. Jadi 0,2 per 10. 2/10 dikali 10/10. Jadi 20, maka hasilnya 20/100. Hasilnya jika dipersenkan adalah 20%. Lalu yang D, penerapan penggunaan persen dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghitung diskon. Ani membeli baju seharga 30.000, ternyata baju tersebut mendapat diskon 5%. Berapa harga baju yang harus dibayar Ani? Jadi, diskon 5% dikali 30.000. Jadi 5/100 dikali 30.000, maka hasilnya adalah 1.500. Jadi harga sebenarnya diskon 30.000 dikurang 1.500. Maka hasilnya akan menjadi 28.500. Jadi harga baju yang harus dibayar Ani adalah 28.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.